Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fil malail a'la ila yaumiddin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qul rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Alhamdulillah, hai bunda bangga ke semuanya. Hari ini bersyukur kita lagi-lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih kemudian izinkan kita terus menikmati betapa indahnya kemudian hidayah, betapa indahnya nikmat Islam, betapa indahnya nikmat iman yang hari ini kita nikmati, yang hari ini menaungi hari-hari kita, menaungi kemudian kehidupan kita. Mudah-mudahan lekat hidayah ini, lekat kenikmatan Islam, iman ini kepada kita sepanjang hayat kita sampai kita dihatamkan dalam kondisi husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat beriringkan salam tidak pernah kemudian cukup-cukupnya dan tak akan pernah bosan-bosannya senantiasa kita lafazkan dan senantiasa kita lantunkan dan kita aturkan, kita hadiahkan kepada sang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kemudian kita eh, tervalidasi sebagai bagian daripada barisan umatnya yang kelak berhak ya, layak untuk mendapatkan syafaat darinya, dan insya Allah mudah-mudahan kita dengan itu bisa kemudian masuk surga bersamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ya bunda maka semua, kita lanjutkan kajian Majelis Bismillah Academy kita. Hari ini saya pengen ngebahas eh, sebuah sebuah konsep eh, kita dalam menjalankan sebuah konsep pemikiran yang harus kita pakai, yang harus kita gunakan dalam menjalankan amanah kita, dalam menjalankan siapa kita sebagai umatnya baginda Rasulullah SAW, sehingga ini bisa menjadi pegangan kita agar tidak gampang berputus asa, tidak gampang kemudian berhenti atau menyerah gitu ya, menjalankan kebaikan-kebaikan yang sudah dawam kita jalankan, membersamai kebaikan-kebaikan yang sudah kemudian Allah pertemukan kita dengan kebaikan-kebaikan itu gitu. Walaupun mungkin banyak di sekitar kita yang meragukannya, banyak di sekitar kita yang mempertanyakannya, bahkan mungkin banyak di sekitar kita yang memusuhinya, yang menjauhinya, ya menjauhi kita karena kita dianggap kemudian tidak tidak asik ataupun apapun lah itu ya. Ini pelajaran yang sangat banyak ya, nanti ayah bunda kakak semua, Nanda juga para santri, siapapun gitu yang mendengarkan video ini boleh kemudian membuka surat Al-Isra ya. Di surat Al-Isra itu eh, hampir di seluruh suratnya ini adalah sebuah pelajaran kepada kita bagaimana caranya kemudian menjalani kehidupan kita ya, bagaimana caranya menjalani kehidupan kita di tengah-tengah ketidaknyamanan, di tengah-tengah perjuangan, di tengah-tengah sesuatu yang kita kerjakan itu, bahkan kadang-kadang kita juga bertanya, ini benar nggak sih jalan yang saya jalanin ini benar nggak sih, udah benar nggak sih eh, jalan saya yang saya lalui ini dan seterusnya, begitu ya. Kenapa? Karena begitulah kemudian perjalanan atau kemudian salah satu asbabun nuzul turunnya surat Al-Isra ini adalah di kondisi dan situasi ketika baginda Rasulullah SAW juga di posisi yang sangat-sangat tidak nyaman, ya di posisi yang sangat-sangat tidak ideal begitu ya. Dipertanyakan, dimusuhi, sementara kemudian orang-orang yang membersamainya, orang-orang yang menjadi pembelanya saat itu sudah pergi meninggalkan, ya sudah pergi meninggalkan. Nah, di saat itulah kemudian panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, perjalanan Isra dan Mi'raj ya,
turun begitu sebagai hadiah kepada sang baginda Rasulullah SAW. Tapi apakah setelah Isra Mi'raj itu Rasul kemudian selesai masalahnya? Setelah kemudian perjalanan Isra dan Mi'raj itu, apakah dakwah Rasul eh, kan udah ketemu sama Allah nih? Apakah dakwah Rasul itu semakin ringan atau semakin berat? Semakin berat, ya, semakin berat. Ya, setelah kemudian perjalanan Isra Mi'raj itu bukan berarti eh, makin ringan dakwah Rasul, makin ringan tugasnya enggak, makin berat. Justru dengan kejadian itu, pada saat itu orang-orang yang sudah beriman kepada Rasulullah, para sahabat, sabiqun al-awwalun di Mekah, bahkan waktu itu sebagian besar goyang imannya mendengar cerita Rasul tentang Isra Mi'raj gitu. Karena memang udah cukuplah kemudian perjalanan cerita Rasulullah SAW itu saat itu udah cukup cerita itu, pengakuan Rasul itu untuk kemudian menjadi syarat dinyatakan Rasul itu gila gitu. Kenapa? Karena memang saking nggak masuk akalnya, ya saking nggak masuk akalnya gitu. Nah, bagaimana kemudian pada saat itu perjalanan yang ditempuh 2 bulan waktu itu sekali jalan itu pun dengan unta terbaik begitu, 2 bulan antara Masjidil Aqsa dengan Ka'bah waktu itu Mekah begitu, dan itu pun satu balik, berarti kalau bolak-balik 4 bulan dengan unta terbaik. Tapi Rasul ngakunya waktu itu sehari semalam apa semalam? Semalam, semalam doang bolak-balik. Itu pun nggak cukup bolak-balik Masjidil Aqsa. Ngakunya naik ke langit bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah itu pada saat itu perjalanan Isra Mi'raj adalah hadiah terbesar pada sang baginda Rasulullah SAW. Tapi apakah setelah itu selesai? Enggak. Justru setelah itu makin berat. Ya, sampai-sampai kemudian eh, para sahabat as-sabiqun al-awwalun waktu itu udah goyang juga imannya, ya, oleh provokasi daripada kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal saat itu. Ya, titik baliknya kapan? Titik baliknya ini jadi contoh kepada kita. Titik baliknya para sahabat waktu itu imannya full lagi adalah ketika orang terakhir yang dijumpai oleh Abu Jahal untuk, bahkan Abu Jahal sendiri waktu itu ngomong, tinggal satu lagi nih sahabatnya Muhammad yang harus kita yakinkan kalau Muhammad nih gila nih gitu. Kalau dia yakin, kalau dia kemudian yakin maka habislah agama Muhammad. Siapa itu? Abu Bakar. Saat itu Abu Bakar dijumpai, disamperin ke kebunnya, beramai-ramai dipimpin oleh Abu Jahal. Jadi sebenarnya yang mendakwahkan, ini pelajaran buat kita ya. Yang mendakwahkan Isra Mi'raj dulu di Mekah itu siapa? Yang mensyiarkan gitu. Yang menyebarluaskan siapa? Abu Jahal, ya kan? Orang yang paling hafal kejadian Isra Mi'raj itu salah satunya siapa? Abu Jahal. Karena dia berulang-ulang menceritakan kembali, berulang-ulang menceritakan kembali. Dan sejatinya begitulah, mirip kan dengan kondisi hari ini. Orang-orang yang nggak suka dengan kita, sejatinya mereka lah yang membantu kita menciarkan apa yang kita apa yang kita lakukan. Ya, orang-orang yang nggak suka dengan Masjid Muslim Billionaire hari ini, sejatinya dialah yang kemudian paling banyak menciarkan Masjid Muslim Billionaire. Kenapa? Karena di mana-mana dia cerita, dia cerita, dia cerita. Dan biasanya lebih hafal tuh, lebih hafal. Begitulah dulu Abu Jahal. Hafal Abu Jahal tuh. Sampai kemudian ketemu dengan Abu Bakar, dipimpin rombongannya banyak. Di situ ada kafir Quraisy, di situ juga ada kaum muslimin sahabatnya Rasul yang waktu itu udah mulai galau. Benar nggak nih? Iya nih nggak masuk akal nih apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Masa sih semalam bolak-balik ada ceritanya itu ke langit lagi, gitu kan? Nggak masuk akal ini. Maka ketika diceritakan oleh Abu Jahal ya kepada Abu Bakar, setelah selesai bagaimana menurutmu? Apakah engkau masih percaya dengan Muhammad? Apa kata Abu Bakar? Jawabannya, ketahuilah semuanya, di depanku ini ada batu warnanya hitam. Warnanya hitam. Kalau kata Muhammad batu ini warnanya putih,
maka akan aku dustakan mataku dan aku percaya apa yang disebutkan oleh Muhammad bahwa batu ini putih. Jadi pada saat itulah kemudian para sahabat ya, yang lainnya tersadar dan kemudian tumbuh lagi, bangkit lagi imannya, full lagi imannya dengan statement oleh Abu Bakar Siddiq. Makanya disebut dengan As-Siddiq. Ya, orang yang senantiasa membenarkan, senantiasa benar. Nah, hari ini apakah kejadian-kejadian yang dilakukan yang dipertontonkan oleh Abu Jahal itu sudah tidak ada? Masih ada dan akan terus ada. Dan godaannya masing-masing beda-beda ke kita. Godaannya ke Mas Santri mungkin beda. Godaannya ke Avengers beda. Godaannya ke Bapak Ibu yang hari ini di rumah beda. Godaannya kepada para pimpinan beda. Godaannya ke para Mas Santri mungkin hari ini apa? Ngapain sih? Hari gini kok mondok? Weh, 2024 nih. Ya, 2024 nih. Elon Musk sudah ke bulan. Lu masih mondok? Sal, itu godaannya kepada Mas Santri. Sebanyak ini asik tahu di luar pondok tuh. Lu kalau di pondok tuh jadi apa katak dalam tempurung lu. Lu nggak ngerti apa-apa ntar. Tinggalan zaman. Kudet lu kudet. Kurang gaul ntar. Itu mungkin godaannya hari ini kepada Maha Santri. Terus Maha Santri mendengar statement itu, masuk akal nggak statement itu? Masuk akal. Iya juga ya. Kalau gua di pondok terus nih, bisa, oh kurang update gua. Iya juga ya. Hari ini kan zamannya informasi. Gue cuma dikasih handphone sekali, sekali seminggu. Iya juga ya. Gue nggak tahu ntar nih apa yang terjadi di Instagram nih sama TikTok. Bener juga ya. Lagian ini 2024. Iya juga ya. Pondok kan dulu lah zaman Belanda tuh mondok tuh. Kalau sekarang mah, iya ya. Masuk akal? Masuk akal. Buat yang Avengers, buat yang hari ini kerjanya, berkaryanya di masjid. Mungkin godanya juga sama. Kalau weekend ketemu teman-teman, kerja di mana lu sekarang? Di masjid, di masjid. Mau gimana masa depan lu? Di masjid. Jelas nggak itu jenjang karirnya? Lu sama masjid hitung-hitungan banget sih. Lu masa kerja di masjid minta digaji sih? Kan di masjid tempat beribadah. Kok lu malah digaji? Aneh lu. Orang mah kerja hari ini di BUMN gitu loh. Di perusahaan multinasional gitu loh. Lu di masjid. Nggak salah lu. Mungkin itu sekarang yang menjadi godaannya yang Avengers. Ya. Godaan buat Bapak Ibu yang hari ini memondokkan anaknya. Sama mungkin ketemu di arisan. Mbak, Bu, anaknya di mana? Si Anu. Oh, lagi mondok. Oh, mondok. Bukannya anaknya udah tamat SMA. Iya, lo kok nggak kuliah? Banyak loh sekarang universitas yang bagus-bagus. Kok malah mondok? Masa depan anaknya mau gimana nanti? Emang ada nanti yang mau nerima anaknya kerja lulusan pondok? Mungkin godaannya Bapak Ibu hari ini seperti itu. Nah, mirip-mirip lah sama apa yang dilakukan oleh Abu Jahal. Ih, aneh kan gitu. Masuk akal semua tuntutannya tuh, masuk akal. Baik yang Avengers tadi masuk akal kalau dipikir-pikir ya juga ya. Yang buat orang tua wali murid masuk akal kalau dipikir-pikirkan ya juga ya. Ya, kalau dipikir-pikirkan ya juga. Nah, tapi kalau kita lihat kemudian ya, kalau kita lihat kemudian kepada apa yang menjadi jawaban, apa yang menjadi pegangan baginda Rasulullah SAW dan para sahabat waktu itu dijelaskan sama Allah di surat Al-Isra, dihibur sama Allah, ya dihibur sama Allah. Apa hiburannya? Kita lihat nanti mulai dari kita lihat surat Al-Isra nanti kalian nanti bisa baca. Ini panjang sekali ayatnya, apa ayatnya? Mulai dari ayat ke 87 ya. Sorry, 88. Ya, kita lihat ya. Kita bacakan satu persatu. Mulai dari ayat ke 88. Katakanlah sesungguhnya, katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran.
Artinya, katakanlah, kalaulah kemudian semua manusia dan jin kumpul ya untuk membuat tandingannya Al-Quran. Kan yang dilakukan, yang dijalankan oleh Rasul dan para sahabat waktu itu, yang dipertahankan oleh Rasul dan para sahabat itu adalah apa yang diperintahkan oleh Al-Qur, Al-Quran. Apa yang termaktub dalam Al-Quran. Sama kan? Hari ini di Masjid Muslim Billionaire, hari ini kita keluarga besar Masjid Muslim Billionaire lagi mencoba mengapain? Melaksanakan apa yang termaktub dalam Al-Quran. Yaitu apa tuh? Ngajak orang balik ke masjid. Mengembalikan kemudian pusat segala aktivitas itu di masjid. Pendidikan buat yang mahasantri, kita sekarang sedang mencoba melaksanakan kembali, menjalankan kembali aktivitas-aktivitas pendidikan itu berbasis masjid, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Para Avengers hari ini sedang ngapain? Sedang kemudian mengembalikan, ya, mengembalikan, mencontohkan kembali apa yang sudah dilakukan oleh para sahabat dan Rasulnya, para Rasul dengan sahabatnya. Apa itu? Semua aktivitas berkaryanya di masjid, ngurus masjid dengan profesional gitu loh. Ya termasuk anak-anak yang hari ini di SMP IT Auladina. Sama, yang dilakukan anak-anak di SMP IT Auladina hari ini apa? Ngasih contoh, ini loh, kalau sekolah itu berbasis masjid, itu beda hasilnya. Artinya kita sekarang sedang melakukan apa yang termaktub dalam Al-Quran. Back to masjid, balik ke masjid. Maka Allah sampaikan waktu itu, Allah hibur para sahabat. Allah hibur Rasul dan para sahabat di surah Al-Isra. Mulai dari ayat 88. Katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul, kalau semua manusia dan jin kumpul, bikin tandingannya Al-Quran, alias mengada-ngada lagi, bikin dalil selain Al-Quran, coba membuat pembenaran, coba membuat kemudian alasan-alasan untuk menggoda kita, ya kan? Coba yang hari ini kita membuat menjadikan Al-Quran alasan kita, terus banyak orang jin dan manusia yang kemudian mencoba menggoda kita dengan alasan yang lain selain Al-Quran. Yang itu juga kalau dipikir-pikir bisa saja masuk akal seperti yang saya jelaskan tadi itu. Maka apa kata Allah? Mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling bantu membantu satu sama sama lain. Mereka nggak akan bisa, tetap akan beda. Semasuk akal apapun, tetap akan beda. Nah, lanjut lagi di surat 89-nya. Allah sampaikan, dan sungguh walakod sarrafna linnasi, dan sungguh kami telah menjelaskan berulang-ulang. Sarraf, ya. Sarrafna itu bukan cuma sekedar menjelaskan, tapi menjelaskan dalam kondisi berulang-ulang. Tasrif. Tasrif itu mencoba meyakinkan berulang-ulang. Nah, itu. Dan sungguh kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Ya kan? Al-Quran itu banyak sekali perumpamaan ya. Nah, udah bermacam-macam perumpamaan. Tetapi memang kebanyakan manusia itu tidak menyukainya. Bahkan cenderung mengingkarinya. Sebenarnya udah dijelasin kok berulang-ulang dalam Quran itu dengan cerita yang berbeda-beda, dengan perumpamaan yang berbeda-beda. Banyak perumpamaan, bukan cuma satu perumpamaan. Tapi memang kata Allah, jadi memang Allah yang udah sampaikan, tapi memang kebanyakan tuh memang nggak suka dan lebih memilih untuk ingkar. Jadi hari ini kita juga jangan heran, lebih banyak orang yang kemudian percaya atau yang nggak percaya. Yang nggak percaya, ya jangan heran. Nah ini maksudnya, ini pegangannya nih, jangan heran, gitu. Jangan heran. Terus di ayat ke-90-nya, dan mereka berkata, dan mereka yang nggak percaya itu jelas-jelas kok, terang-terangan kok melawan. Dengan perkataan apa? Kami tidak akan percaya kepadamu Muhammad sebelum engkau memancarkan mata air dari bumi untuk kami. Apa maksudnya nih? Orang-orang biasanya yang nggak suka dengan orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang biasanya coba meruntuhkan keyakinan kita, orang-orang yang mencoba meruntuhkan semangat kita, itu biasanya apa? Minta
bukti. Ya, minta bukti. Manalah buktinya coba? Kalau emang benar, ya kan? Mencoba meruntuhkan keimanan kita dengan bukti. Mana lah buktinya coba? Udah berapa lama ente di masjid? Hmm, ya kan? Udah berapa lama ente di masjid berkarir? Aneh udah 2 tahun kerja di masjid. Ah, mana lah buktinya coba? Mana? Mana buktinya? Emang lu udah punya mobil mewah? Emang lu udah punya rumah bertingkat? Nggak juga kan? Ngapain lu di masjid? Padahal dia juga yang ngomong itu, yang nggak kerja di masjid, pun sama, bahkan mungkin lebih parah gitu. Ya kan? Cuma kadang-kadang kita bisa terjebak tuh dengan itu. Dan gayanya itu bukan gaya baru. Kalau kita kemudian mempelajari Al-Quran, semuanya itu udah dikasih tahu kisi-kisinya sama Al-Quran. Jadi hari ini kalau ada orang nanti datang sama kita, mencoba kemudian mempengaruhi kepercayaan kita, keyakinan apa yang sedang kita jalani ini dengan apa? Mencoba minta bukti, apa yang kita bilang? Ya udah diamin aja. Ah ini mah udah dari dulu juga udah begini. Kan Abu Jahal dan kawan-kawan kan kerjanya gitu dulu kan. Coba nyari minta bukti. Bahkan sebelum zamannya Abu Jahal, zamannya umatnya siapa? Nabi Musa, Bani Israel gitu juga kan. Nah, minta didatangkan, dikeluarkan air dari batu. Udah dikeluarkan air dari batu, percaya nggak? Nah juga. Minta apa lagi? Minta kemudian dihadirkan hidangan dari langit. Udah dihadirkan hidangan turun dari langit. Percaya? Kagak. Gitu. Sama. Restu nanti nih. Restu, kamu ngapain jaga outlet? Iya, ini bagian dari kurikulum Pondosio karena memang di talent mapping aneh begini begini begini. Mana buktinya? Udah berapa lama lu jaga outlet? Ya 3 bulan. Mana? Udah berapa duit lu? Nggak ada kan? Pasti begitu tuh. Emang gayanya begitu kata Allah. Mereka-mereka yang mencoba meruntuhkan keyakinan kita pasti merongrong kita dengan bukti. Anak-anak SMP IT, Auladina, libur ke rumah. Kamu sekolah di mana? SMP IT. Oh, asrama. Iya, nggak enak tahu asrama. Tiap hari nggak bisa jumpa sama orang tua. Tiap hari nggak jumpa sama kawan-kawan. Nggak bisa nonton TV. Ngapain di asrama? Ih, iya, tapi aku kan mau serius belajar. Emang SMP apa itu? Iya, IT. Kami di apa namanya? Untuk melahirkan generasi-generasi yang pintar IT. Gitu. Emang udah bisa apa? Kamu udah bisa coding? Emang udah bisa ini? Udah bisa itu? Pasti begitu teman-temannya tuh. Jangan heran ketika ada nanti teman-temannya begitu, minta bukti. Nah, ingat, oh iya, ini yang dimaksud dengan ayat beben dulu dia surat Al-Isra ayat 90 ayat 90. Orang-orang yang tidak suka dengan kebaikan itu biasanya menyerangnya dengan minta bukti. Itulah yang kemudian cobaan yang senantiasa diberikan kepada siapa? Para nabi, rasul dan para anbiya. Rasul dan nabi itu rasul manapun, nabi siapapun, itu kan selalu diminta apa? Bukti. Mana buktinya kau punya Tuhan? Makanya para nabi itu dikaruniai dengan mukjizat gitu. Tapi apakah mukjizat itu bisa membuat mereka beriman? Enggak juga kan gitu. Enggak juga. Nah, terus di ayat 91-nya, atau engkau mempunyai sebuah kebun. Masih tengok nih. Ini minta bukti semua nih. Ya kan? Di ayat 91-nya, atau engkau mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur. Baru kami yakin. Lalu engkau alirkan tuh di celah-celahnya sungai yang deras alirannya. Nah, kan aneh-aneh aja kan? Apa hubungannya coba? Punya kebun kurma dan kebun anggur, terus keluar air sungai dari celah-celahnya sama beriman. Apa hubungannya? Nggak ada hubungannya. Kalian pun nanti akan diminta bukti-bukti, dicecer gitu, yang kalau kalian pikir-pikir nggak ada hubungannya juga gitu. Apa sih aneh-aneh mintanya gitu? Ya kan? Aneh-aneh mintanya gitu. Emang begitu? Nggak usah aneh. Al-Quran udah menceritakan memang bakal ada orang-orang yang seperti itu gitu. Tuh, 92. Makin aneh lagi. Apa kata dia? Atau engkau jatuhkan langit berkeping-keping ke atas kami. Tuh. Ya kan? Atau engkau jatuhkan langit berkeping-keping di atas kami. Sebagaimana engkau katakan. Ini apa maksudnya nih?
Karena Rasul kemudian mendakwahi bahwa akan tiba satu masa nanti langit itu akan jatuh berkepik-kepik. Pada saat kapan itu? Pada hari kiamat, ditantang tuh. Sama kayak ayah hari ini. Ayah mendakwahkan kemana-mana. Kemarin ngisi webinar 170 orang, 170 masjid webinar kemarin malam minggu. Ayah ngomong di situ bahwa masjid itu adalah tempat yang paling aman. Bahwa masjid itu adalah tempat berkumpulnya. Sebagaimana firman Allah, "Wajalnal baita masabatan linnas." Kalau kemudian manusia itu mau berkumpulnya terikat satu sama lain, maka tempatnya di masjid. Pasti ada yang nantangin tuh. Cobalah buktikan. Emang kalau hari ini nih di Cinangneng, semua orang yang kemudian butuh beras datang ke masjid, sanggup loh mengcovernya. Gitu-gitu. Pasti kita akan diuji dan ditantang untuk membuktikan omongan kita. Nggak usah aneh. Seorang Rasul saja itu juga digituin. Tuh di ayat ke-92. Atau engkau jatuhkan langit berkeping-keping di atas kami sebagaimana engkau katakan. Sebagaimana engkau bilang tuh bahwa langit akan jatuh berkeping-keping. Coba mana? Coba jatuhin. Ya, gitu. Atau sebelum engkau datangkan atau engkau datangkan Allah dan para malaikat berhadapan muka dengan kami. Wah, tuh. Makin aneh lagi nggak? Makin aneh lagi. Ya, kalian nanti nih akan ada nanti orang-orang yang ngomong begini nih. Ya kan, kenapa sih kamu mondok? Iya, gua kan pengen apa namanya mendekatkan diri kepada Allah. Terus akan ada nanti orang ngomong gini, woi lah lu mah dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah. Emang kalau lu lapar Allah yang nyuapin lu? Nah, emang lu kalau ada masalah Allah yang ngibur lu? Enggak kan? Lu ngomongnya ntar curhatnya kan ke gua juga. Sama tuh mirip-mirip begini. Coba datangkan Allah sama malaikat tuh biar berhadapan sama kami. Jangan aneh. Kita akan diuji sama yang begitu-begitu tuh. Keimanan kita yang diuji, keyakinan kita yang diuji gitu. Udah selesai di situ? Enggak juga tuh. Ayat 93-nya. Atau engkau mempunyai sebuah rumah terbuat dari emas. Ya kan? Ya. Atau engkau naik ke langit. Padahal udah naik, cuma nggak percaya. Nggak percaya. Dan kami tidak akan mempercayai kenaikanmu itu sebelum engkau turunkan kepada kami sebuah kitab untuk kami baca. Katakanlah Muhammad, Maha Suci Tuanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi Rasul. Dihibur sama Allah. Udah katakanlah Muhammad. Katakan aja kepada mereka bahwa kau itu hanya seorang manusia yang diutus sebagai Rasul. Itu Allah lagi menghibur Rasul. Udah, kan kau cuma Rasul. Tugasmu ngapain? Cuma nyampein, nyontohin, lakukan, sampaikan dan contohkan. Setelah itu udah selesai beres. Mereka percaya, alhamdulillah. Nggak percaya, nggak apa-apa. Imanmu jangan sampai kemudian goyang. Kau itu cuma Rasul, tugasmu itu cuma menyampaikan. Ya. Dan tidak ada di ayat ke-94-nya dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk datang kepadanya selain perkataan mereka, mengapa Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul? Apa maksudnya di sini? Ya kan? Tidak ada kemudian yang menghalangi manusia itu dari hidayah selain apa? Selain apa? Selain kok ada sih rasul? Sama ketika kita nih ngomong, ketika kamu nanti cerita, ketika kamu nanti kita nih menciarkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, sebenarnya hidayah itu sampai ke mereka. Sebenarnya mereka itu mengiyakan apa yang kita sampaikan dalam hatinya. Cuman yang keluar dari mulutnya, apaan sih lu? Gitu loh. Woi lah, sok soleh banget sih. Woi lah, sok yang paling benar. Ya elah, ngapain sih sampai segitunya? Itu tuh sama dengan kemudian pertanyaan, mengapa sih harus ada manusia yang menjadi rasul gitu? Maksudnya, kenapa sih harus ada orang-orang kayak gini nih, yang sok-sok ngajak ke masjid nih, yang sok-sok mondok nih? Kenapa sih? Kenapa sih nggak sama aja kayak kita-kita nih loh? Udah lu nggak usah Al-Quran, nggak usah Allah Allah lah. Kenapa sih? Sok soleh banget sih lu. Nah, itu tuh maksudnya tuh, ya. Itu tuh maksudnya. Karena itulah sebuah perkataan yang akan akhirnya menghalangi mereka dari hidayah.
Dari dulu emang begitu. Apaan sih lu? Elah, so iye banget. Nah itu tuh, lebih kurang kayak gitu. Bahasanya sekarang begitu. Nah, tapi itulah yang dimaksud dengan di ayat ke-94. Apa dijawab sama Allah? Ayat ke-95. Katakanlah Muhammad, sekiranya di bumi itu ada para malaikat yang berjalan-jalan dengan tenang. Artinya, kalau seandainya di bumi itu malaikat juga ada hidup. Kalau seandainya malaikat itu juga hidup seperti kalian manusia di bumi, tempat tinggalnya di bumi, maka apa kata Allah? Niscaya kami turunkan kepada mereka malaikat dari langit untuk menjadi rasul. Jadi kalaupun kemudian bumi ini ditinggali oleh malaikat, pasti akan ada juga rasul dari golongan malaikat gitu. Jadi ini Allah tuh menghibur Nabi Muhammad gitu. Ya udah gitu. Ini bukan cuma penderitaan lu doang. Ini memang tugas yang mulia. Saking mulianya, kalau seandainya di bumi itu bukan cuma manusia yang tinggal Muhammad, ada malaikat juga tinggal di situ, aku juga akan utus Rasul dari golongan malaikat. Udah. Ini bukan penderitaan lu doang, bukan gitu lah kira-kira. Ya kan? Ini adalah sebuah tugas mulia. Nah, maka dicukupkan oleh Allah di ayat ke-96, katakanlah Muhammad, cukup Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian, sungguh Dia Maha mengetahui, maka Maha melihat akan hambanya. Kul kafa billahi syahida baini wa bainakum. Udahlah Muhammad, cukup. Cukup aku saja yang menjadi saksimu. Apa tuh maksudnya? Ya udahlah Muhammad, cukup kemudian kau berbuat itu karena aku. Nggak usah. Cukup ini antara kita berdua saja, kata Allah. Ah, mesra nggak nih? Mesra banget gitu hiburan Allah tuh. Segimanapun orang nggak percaya sama kau, segimanapun kemudian orang meragukan apa yang kau lakukan, segimanapun kemudian apa yang kau lakukan hari ini banyak dipertanyakan, udah nggak apa-apa. Kafa billahi syahida. Cukup Allah yang menjadi saksi. Aku tidak peduli dengan orang lain. Nah, inilah yang kemudian harus kita patrikan. Salah satunya ya. Nah, maka memang di surat Al-Isra itu kalau kita lagi galau, jadi buat anak Anda semua, Pak Mas Santri ya, ayah bunda bang kakak, siapapun lah yang mendengarkan video ini, kalau lagi galau, coba buka surat Al-Isra. Baca ayatnya demi ayat. Ya kan tadabburi ayat demi ayat. Emang ini adalah ayat perjuangan, ayat apa nah penghiburan, surat penghiburan kepada orang-orang yang sedang goyang semangat juangnya gitu. Nah, begitu. Maka indah betul mulai dari ayat 88 tadi ya, yang bahasanya pagi hari ini yang coba ayah sampaikan, bagikan kepada kita semua tadabburnya gitu dari ayat 88 sampai 96. Begitulah, dan itu bukan cuma terjadi kepada Nabi Muhammad, itu juga terjadi sama kita hari ini dengan versinya masing-masing. Tapi konsepnya sama. Konsepnya sama. Konsep yang mereka lakukan tuh sama. Satu, mereka coba kemudian membuat dalil sendiri selain Al-Quran. Mereka coba membuat alasan-alasan yang masuk akal selain Al-Quran. Terus yang kedua, nggak cukup di situ, mereka coba kemudian menyecar kita dengan minta bukti yang nggak masuk akal. Atas apa? Atas belief yang sedang kita pegang itu, ya kan? Nah, maka apa kata Allah? Cukup. Cukup apa? Cukup kemudian aku menjadi saksi bagi apa yang kau kerjakan. Dan yakinilah apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan hari ini, insya Allah itu bagian daripada tugasmu mulia. Ya, ketika kita menyampaikan apa yang sudah kemudian diperintahkan oleh Allah. Ketika kita meniti jalan-jalan apa yang sudah dititi dan dirintis oleh para nabi dan rasul, ya kan? Nah, ketika kita coba melakukan, menduplikasi, mengulang kembali apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan terakhir motivasinya, kul kafa billahi syahida. Cukup Allah. Terserah kau mau percaya enggak. Aku cukup Allah yang menjadi saksiku. Enggak ngaruh. Nah, gitu loh. Itulah yang akan membuat kita tetap percaya, tetap yakin, tetap semangat, tetap pede, tetap optimal untuk melakukan
apa-apa yang sedang kita kerjakan hari ini. Untuk memegang amanah yang sedang diembankan ke pundak kita masing-masing pada hari ini. Nah, begitu. Mudah-mudahan apa yang Ayah sharingkan pada pagi hari ini bisa menjadi pegangan buat kita, bisa menjadi prinsip buat kita. Prinsip apa? Prinsip dalam berkarya dalam jalan-jalan masjid yang sedang kita jalankan hari ini. Kita punya narasi besar, Bismillah, berkahi Indonesia dengan Masjid Allah. Itu besar nggak itu visinya? Besar. Dari Sabang sampai Merauke itu cita-cita kita tuh. Kita sedang bercita-cita untuk menurunkan keberkahan, bukan sekedar di Cinangneng, bukan cuma di Lampung, tapi menurunkan keberkahan dari Sabang sampai Merauke. Berarti orang yang akan mempertanyakan kita minimal itu adalah dari Sabang sampai Merauke. Orang yang akan meragukan kita hari ini itu bukan lagi di Cinangneng, tapi orang yang akan meragukan kita hari ini mulai dari Sabang sampai Merauke. Nah, gitu loh. Nah, maka inilah yang akan menjadi pegangan buat kita. Mudah-mudahan Allah izinkan kita terus membersamai jalan-jalan kebaikan ini. Allah istiqomahkan kita semuanya sampai husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang baik datang dari Allah, yang salah, yang hilaf, yang salah sebut pasti datangnya dari ayah. Hamba yang doib, hamba yang lemah, mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada antum semuanya. Usikum bin nafsi wa iyya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.